Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pertolongan, pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sepanjang malam Kau sudah lindungi kami ya Tuhan, dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 65 ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, tema kita hari ini ialah memaknai Imlek dengan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hari ini bagi orang Tionghoa memperingati tahun baru Imlek, yang juga dikenal sebagai festival musim semi. Tahun baru Imlek adalah perayaan yang ditandai dengan berakhirnya musim dingin dan beralih ke musim semi. Peralihan ini sangat penting karena pada saat itu kegelapan dan kebekuan menghilang seiring sinar matahari yang menghangatkan. Tumbuhan dan bunga-bunga kembali bermekaran, sehingga masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas bercocok tanam dengan sukacita di musim semi ini. Saudara, ada banyak legenda yang menarik untuk dapat menjelaskan asal mula perayaan tahun baru Imlek ini. Namun pada umumnya, alasan utamanya adalah untuk mensyukuri hasil kerja keras selama setahun dan berharap akan keberuntungan di tahun yang akan datang atau di musim yang baru. Masyarakat Tiongkok pada saat itu umumnya petani. Mereka merayakan tahun yang baru sebagai awal tahun bercocok tanam dan berharap akan hasil panen yang melimpah. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat di sana umumnya merayakan tahun yang baru sebagai awal tahun yang penuh harapan untuk memperoleh keberuntungan dan kesuksesan dalam berbagai bidang. Saudara, ada berbagai tradisi yang sering dilakukan pada saat tahun baru Imlek dan dipercaya dapat membawa keberuntungan. Di antaranya ialah makan malam yang dilakukan di rumah keluarga yang dihormati atau dituakan dan dihadiri oleh beberapa generasi untuk makan dan menikmati waktu bersama. Juga kita mendapati ada angpau. Pemberian angpau ini diyakini dapat meneruskan keberuntungan kepada si penerima atau generasi di bawahnya. Ada makanan. Hal ini wajib menyajikan makanan seperti ikan, jeruk, dodol, dan sebagainya yang juga dipercaya dapat menambah keberuntungan. Ada petasan yang melambangkan berlalunya tahun yang lama. Bahkan ada kepercayaan bahwa semakin keras suara letusannya, maka akan semakin baik dan menguntungkan mata pencaharian seseorang. Hiasan berwarna merah. Setiap jalan, gedung, dan rumah di mana tahun baru Imlek dirayakan dihias dengan warna merah. Ini percaya sebagai warna keberuntungan untuk menolak kemalangan. Dan juga kita mendapati ada pantangan-pantangannya. Sebagian orang Tionghoa pantang untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan bersih-bersih karena dianggap bisa menyapu keberuntungan dan membawa nasib baik. Pantang ada tangisan anak karena dipercaya membawa nasib buruk kepada keluarga. Pantang mengemis atau meminta pinjaman karena semua ini dipercaya mendatangkan kemalasan atau kesialan. Saudara, di sini kita melihat ada mistis, ada filsafat, ada tradisi, dan ada budaya di dalamnya melalui perayaan Imlek ini. Walaupun saat ini konteks sudah jauh berbeda, perayaan Imlek dan tradisi yang ada di dalamnya tetap dilakukan bahkan hingga turun-temurun hingga pada hari ini. Hal ini tak terkecuali dilakukan sebagian orang Tionghoa Kristen, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah orang Kristen
boleh merayakan Imlek. Saudara, Imlek telah menjadi satu adat istiadat masyarakat Tionghoa dan tidaklah salah mengikuti budaya yang baik. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menjalani ritual mistis sehingga kita melanggar prinsip Alkitab. Jangan kita percaya hal-hal tahayul dan berharap kepada hal-hal yang sia-sia akan berkat dan masa depan kita. Saudara, saya mau katakan, setan sama sekali tidak takut dengan petasan dan warna merah seperti dalam cerita mistis tentang Imlek. Namun orang Kristen meyakini bahwa setan hanya takut oleh darah Kristus yang berkuasa. Dan berkat bukan bersumber dari roh-roh leluhur, bukan oleh karena warna merah, tetapi berasal dari Tuhan. Mazmur 65 ayat 12 dikatakan, Engkau Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya, Tuhanlah sumber berkat kita. Tuhanlah yang memberkati tahun-tahun dan hari-hari yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, mari kita maknai hari raya Imlek ini dengan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan berikan di tahun yang lalu, dan berharap menjalani tahun yang baru hanya bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita bersuka cita saudara atas kebaikan yang telah kita terima sepanjang tahun ini, dan mengharapkan yang baik di tahun yang baru di dalam Tuhan. Selain itu, mari kita rayakan Imlek dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang juga sudah memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan banyak berkat pemeliharaannya di tahun yang lama, dan kita mengharapkan berkat yang baru di tahun yang baru ini. Terus berharap kepada Tuhan sekalipun kondisi sedang tidak mudah saat ini, karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Segala berkat, kebahagiaan tentu menjadi idaman kita. Mari kita sandarkan semua, kita capai di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita, sumber berkat kita. Dan biarlah hidup kita semakin mengenal, semakin dekat dengan sumber kehidupan itu. Saudara, mari kita bersyukur untuk tahun baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan. Kau berikan kami tahun yang baru Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami bisa merayakan bersama-sama dengan anggota keluarga kami ya Tuhan, untuk bersyukur kepada Engkau, pemeliharaan-Mu yang nyata, dan menjalani tahun yang baru ini dengan kasih dan pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Engkau tetap jagai kami Tuhan, khususnya daripada penyebaran virus corona. Tuhan lindungi kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, Engkau berkati jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengingat Tuhan akan Bapak Leonard Manurung Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, ada glukoma di matanya. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau Tuhan yang boleh campur tangan, bahkan memulihkan keadaannya. Dia rencana Tuhan akan melakukan pemeriksaan, juga untuk akan rencana di laser, juga Tuhan matanya akan disuntik di bagian kanannya. Tuhan tolong, Tuhan boleh perlancar pengobatannya. Tuhan berkati dokter yang menangani, berikan hikmat dan pimpinan Tuhan. Segala obat yang dikonsumsi, biar kuasa Tuhan yang boleh menyertainya. Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan. Berkati jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang lain yang bergumul Tuhan dengan sakit mereka. Ada yang kanker paru-paru, Tuhan juga tolong. Tuhan kasihani untuk menjalani kemoterapi yang tidak mudah. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan. Mereka bergumul Tuhan dengan kanker darah mereka. Tuhan juga tolong mereka. Berikan pertolongan-Mu Tuhan, bahkan kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, asmanya sedang kambuh, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan, Tuhan juga tolong, Tuhan pulihkan, berikan kelegaan ya Tuhan. Oh Tuhan tolong, berkati mereka sedang Tuhan mungkin mengalami
akan bencana kebanjiran ya Tuhan di berbagai daerah. Tuhan juga tolong Engkau yang boleh memberikan hikmat bagi pemerintahan setempat dan pemerintahan pusat dan menanggulangi bencana banjir ini. Tuhan tolong, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang kami gumulkan. Tuhan buka jalan bagi kami dan kepada Tuhan juga kami berserah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya kepada Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.